Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan ya buat semuanya. Baik, kita bisa belajar dengan baik. Baik teman-teman, mari kita bahas soal latihan semester 1 halaman 67 dan halaman 68. Sebelum melanjutkan, pastikan kamu sudah mengisinya ya, sudah mengerjakannya. Baik, mari sama-sama kita mulai. Yang pertama, nomor 1, Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Nomor 2, surat Al-Kafirun terdiri dari berapa ayat? 6 ayat. Oke, nomor 3, berikut ini contoh perlakuan terdapat dalam surat Al-Kafirun, yaitu toleransi. Nomor 4, surat Al-Kafirun tergolong ke dalam surat Makkiyah. Nomor 5, iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Ya, lanjut. Nomor 6, berikut ini surah tentang hari akhir kecuali surat Al-Maidah ayat 2. Nomor 7, pada hari akhir manusia berterbangan seperti laron. Nomor 8, lafaz Allahus Samad memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat maha dibutuhkan. Nomor 9, hormat artinya menghargai. Nomor 10, hormat dan patuh kepada orang di sekitar termasuk perilaku terpuji. Nomor 11, di rumah kita harus hormat kepada orang tua. Nomor 12, berikut ini contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru kecuali yang melawan guru. Nomor 13, orang yang bayar zakat siapa? Siapa namanya? Muzaki. Nomor 14, orang yang mustahik, yaitu orang yang menerima zakat. Nomor 15, berikut ini para mustahik zakat kecuali orang kaya. Berikut ini nomor 16, lanjut. Nomor 16, berikut ini macam-macam zakat mal kecuali buah-buahan, emas, perak, perunggu, hewan ternak. Nomor 17, ayah Nabi Yahya bernama Nabi Zakaria. Nomor 18, raja yang hidup pada masa Nabi Yahya alaihissalam bernama Herodus. Ya. Nomor 19, berikut ini contoh perilaku terpuji para nabi kecuali mudah marah. Nomor 20, Ashabul Kahfi berjumlah 7 orang. Baik, kita lanjutkan pada bagian B, bagian isian. Tuliskan kembali surat Al-Kafirun. Tulis pakai bahasa Arab. Bagian B ini kamu tulis di buku tulis. Ya. Nomor 2, tulislah 5 hikmah mempelajari surat Al-Kafirun. 1, tegas kepada orang kafir, tidak menyembah selain kepada Allah, menyembah kepada Allah saja, taat beribadah kepada Allah, ya, mengembangkan sikap toleransi antar agama. Nomor 3, contoh perilaku yang patut diteladani dalam surat Al-Kafirun. Rajin beribadah ya, toleransi, menghargai, ya, menghormati semua agama, menyembah Allah dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Stretchingnya di menghormati seluruh agama yang ada. Nomor 4, tuliskan nama-nama hari akhir. Nama-nama hari akhir itu Yaumul Barzah atau hari dalam kubur, Yaumul Ba'as hari pembalasan, Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkan manusia di padang mahsyar, Yaumul Mizan adalah penimbangan ya amal baik dan buruk, atau Yaumul Hisab, dan yang terakhir adalah Yaumul Jaza. Nomor 5, tanda-tanda hari kiamat. 1, manusia tidak malu membuka aurat atau banyak kemaksiatan. Nomor 3, kerusakan akhlak merajalela. Datangnya Dajjal, orang kaya tidak mau
membayar zakat, ya pelit ya. Dan yang kelima, agama mulai ditinggalkan. Ini ciri-ciri dari kiamat, tanda-tanda hari akhir. Nomor 6, hikmah beriman kepada hari akhir, diantaranya 1, sadar akan dunia ini hanya sementara. Kehidupan akhirat kekal abadi selamanya. Saling berbagi antar sesama, taat beribadah kepada Allah, merasa diawasi setiap tingkah dan perilaku, dan yang penting takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hikmah dan pelajaran beriman kepada hari akhir. Nomor 7, mengapa kita harus hormat kepada orang tua? Karena orang tua itu telah melahirkan dan membesarkan kita, atau karena orang tua telah berkorban untuk anaknya menjadi manusia yang berguna, ya, baik agama maupun bangsa. Banyak ya, mungkin tidak harus sama dengan Ustadz. Kamu bisa tuliskan kenapa kita harus bersikap hormat, patuh pada orang tua. Nomor 8, tulislah 5 contoh perilaku mencerminkan hormat dan patuh pada orang tua. Contoh-contohnya: 1, membantu membersihkan rumah, taat pada perintah ibu dan ayah, ya, kalau disuruh beli sesuatu, menjaga adik di rumah, membantu ibu memasak, mendoakan keduanya, atau yang lain, silakan. Nomor 9, perilaku yang mencerminkan hormat kepada anggota keluarga. Anggota keluargamu kan ada adik, kakak. Nah, ini bagaimana caranya? 1, menyayangi adik, menghormati kakaknya yang lebih tua, mematuhi ayah dan ibu, makan bersama-sama keluarga, makannya jangan sendiri-sendiri, belajar bersama habis sholat maghrib, ya, jangan kebanyakan nonton TV, ya. Nomor 10, tuliskan ayat Al-Quran tentang perintah zakat. Nah, perintah zakat itu ada 2, ya, tulis itu ya, surat At-Taubah ayat 103 dan surah Al-Baqarah ayat 43. Nomor 11, jenis-jenis zakat itu ada 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nomor 12, hikmah membayar zakat: 1, mengurangi angka kemiskinan, saling berbagi antar sesama, membersihkan harta, ya, karena zakat itu artinya suci atau bersih. Nomor 4, memperkuat persaudaraan kaum muslimin. Yang kelima, menjaga nilai-nilai kemanusiaan, ya, nilai-nilai kepedulian antar sesama. Nomor 13, nah, di situ tuliskan cara singkat perjuangan para nabi. Kamu tuliskan, ya, perjuangan para nabi di bab 5. Nomor 5, kisah perjuangan Ashabul Kahfi, ya, kamu tuliskan singkat saja, 1 paragraf. Nomor 15, yang terakhir, contoh perilaku yang diteladani dari masing-masing kisah tersebut, ya, kamu tuliskan. Dan kisah para nabi hikmahnya apa, ya, sabar, tawakal, ya, menyampaikan kebenaran, ya, itu salah satu di antara hikmahnya. Begitu, ya. Nanti kamu pelajari lagi bab 1 sampai bab 5-nya dan kamu isi. Kalau sudah isi silakan dituliskan betulnya. Oke, selesai. Itu materi kita. Alhamdulillah materi kita sudah selesai untuk semester ini. Dan ini yang perlu kalian pahami, ya. Informasi bahwa penilaian akhir semester PAI itu dilaksanakan hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020. Kemungkinan kamu mengerjakan di sekolah dengan protokol kesehatan, ya. Jadi siapkan dirimu menggunakan masker dan face shield, menggunakan baju bebas muslim. Nah, kisi-kisi ulangannya kamu hanya mempelajari bab 1 sampai bab 4. Bab 5-nya cukup dibaca saja. Tapi nanti di ujian akhir semester nanti ujiannya tertulis
PG-nya ada 15 soal, isiannya ada 3 soal, esainya ada 2. Apa saja? Nah, mungkin yang pertama di bab 1 tentang surat Al-Kafirun itu dipelajari. Ya, artinya, hikmahnya dan seterusnya. Di bab 2 tentang nama-nama hari akhir, ya, itu dipelajari. Ya, di bab ada juga tentang As-Samad, Al-Muqtadir, itu dipelajari, ya. Tentang Asmaul Husna, Al-Baqi, ya, dipelajari. Nah, yang di bab 3 juga kamu mempelajari tentang bagaimana menghormati orang tua, guru, dan anggota keluarga. Dan yang terpenting pelajari bab 4. Nah, nanti di bab 4 ini banyak yang keluar soalnya. Ya, diantaranya adalah bagaimana cara menghitung zakat fitrah. Pastikan kamu bisa menghitung zakat fitrah, ya, dengan menyebutkan anggota keluargamu dan beras yang kamu makan. Itu cara-cara menghitungnya harus Ustadz sudah ajarkan itu, ya. Dan juga tentang bagaimana bersikap terhadap orang tua di rumah. Itu diantara kisi-kisinya, ya. Sedangkan untuk bab 5 cukup dibaca saja, tidak ada yang keluar materinya di penilaian akhir semester. Itu untuk pengetahuan kamu saja, ya. Jadi kisi-kisi ulangannya dari bab 1 sampai bab 4. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Selamat belajar, ya, jaga kesehatan dan selalu beribadah dan taat kepada orang tua dan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.